Halo, Assalamualaikum. Ustaz. Ibu kurang kurang keras suaranya, Bu. Waalaikumsalam Ustaz. Begitu. Tadi nggak kedengeran. Ibu boleh dikenalkan dengan siapa namanya? Ya boleh Ustaz. Ini saya dengan Ibu Fauzia dari Aceh Ustaz. Dari Aceh. Ibu tinggal di Aceh sekarang? Ya, saya di Banda Aceh nih Ustaz. Oh, iya. Oke, kemarin Ibu menghubungi saya katanya ada kisah-kisah keajaiban sholawat yang ingin diceritakan, tapi kan saya belum tahu ceritanya seperti apa. Boleh dong diceritain gimana, Bu? Ya boleh Ustaz, insya Allah saya akan menceritakan. Semoga dengan testimoni sholawat ini bisa menjadi amal ibadah kita Ustaz. Karena sholawat ini bukan hanya syiar Ustaz, cuman merupakan perintah daripada Allah SWT, sebagaimana dalam Al-Quran firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi taslima. Sallu alaihi wasallimu taslima. Oke, terus? Sungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi Ustaz. Wahai orang-orang yang beriman, maka perbanyaklah selawat. Karena sekali kita berselawat, 10 kali Allah dan malaikat berselawat kepada kita Ustaz. 10 dosa kita diampuni dan 10 derajat akan diberikan. Iya. Oke, ya. Ini mungkin dengan Ustaz, mungkin dengan testimoni selawat ini kita bisa berbagi amalan. Semoga semakin banyak orang yang mensyiarkan selawat dan mengamalkan selawat Ustaz. Iya, bagaimana ceritanya? Yang saya ingin dengarkan kisah Ibu. Kisah Ibu seperti apa? Ya Ustaz. Ya, jadi saya Ustaz selain PNS juga saya seorang guru ngaji Ustaz. Jadi alhamdulillah tahun 2019 kemarin bulan 10 kebetulan kami membuat acara maulid di majelis pengajian. Kebetulan saya lagi mencari-cari salawat terbaru, keluarlah testimoni salawat Ustadz Muklis. Oke, terus? Kebetulan di saat itu memang saya Ustadz memang lagi banyak sekali masalah, baik masalah di kantor atau masalah di keluarga Ustadz. Ya. Yeah. Pertama sekali di kantor saya dari tahun 2016 Ustadz, saya ngurus SK fungsional pustakawan saya. SK apa, Bu? 2006. SK apa? Iya Ustadz. SK apa? SK fungsional pustakawan. Jadi saya seorang pustakawan Ustadz. Menjaga perpustakaan begitu? Ya. Oke, terus? Saya tugasnya menjaga perpustakaan. Jadi saya usul fungsional pustakawan dari tahun 2016. Terus sebenarnya 2017 sudah keluar SK-nya, cuman bermasalah pas saya tanya sama petugasnya, katanya saya Bu udah pensiun, Ibu coba Ibu ke Bapak ini, katanya kayak itu. Pas saya jumpai Bapak yang disuruh sama Bapak yang tahun 2017 tuh dicek, rupanya tidak ada lagi ini berkas saya. Terus katanya coba cek ke Jakarta. Saya cek ke Jakarta, rupanya nggak ada juga Ustadz. Katanya Ibu datang ke Jakarta gitu? Ibu datang ke Jakarta atau lewat telepon aja? Ya lewat telepon, katanya nggak ada berkas saya Ustadz. Terus bawa aja berkas lain. Saya ganti berkas lain. Terus katanya ini nggak boleh lagi kayak ini karena peraturannya sekarang udah impasing. Saya buat lagi berkasnya Pak kan. Justru katanya harus ikut ujian kompetensi, sementara saya memang ijazah perpustakaan di satu pustaka. Akhirnya dengan berbelit-belit saya minta panitia tesnya di Jakarta di Perpustakaan Nasional, dikasih nomornya, katanya Ibu nanti berkasnya kirim aja ke saya, katanya Ustadz. Kirim aja ke saya langsung ke nomor saya, kan kayak gitu. Alhamdulillah sudah saya kirim lewat pos Ustadz. Ternyata November 2018 keluar SK-nya. Saya usul dengan SK dengan 3A, keluarnya 2D Ustaz. Kok makin turun? Nah, ya gitulah Ustaz kejadiannya.
berbelit sampai 2018. Akhirnya sebenarnya saya udah bisa naik pangkat dari 3A ke 3B Ustaz. Karena SK saya salah, akhirnya saya tidak bisa naik pangkat. Saya usul lagi buat angka kredit Ustaz. Saya usul lagi ke Kanwil, saya bawa usulan untuk naik pangkat, katanya ibu tidak bisa naik pangkat dulu karena SK ibu yang kemarin tuh belum diperbaiki kayak gitu Ustaz. Akhirnya saya pulang Ustaz, saya bersolawat, malamnya sholat tahajud, terus sholat sunat hajat Ustaz, 2 rakaat. Terus saya bersolawat 1000 kali. Kemudian dalam sujud saya berhajat semoga dibukakan pintu hati yang memegang SK saya Ustaz. Semoga diperbaiki SK saya dan saya bisa naik pangkat begitu Ustaz. Terus? Setelah saya 1000 kali Ustaz, saya membaca doa tawassul kepada Rasulullah. Doa tawassul. Ibu pakai salawat apa waktu itu? Salawatnya bunyinya seperti apa waktu itu? Ustaz, sallallahu ala Muhammad. Oh gitu ya wes. 1000 kali. Terus saya bertawassul kepada Rasulullah. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabika nabiyyi rahmah. Ya Sayyidi ya Muhammad inni atawassalu bika ila rabbi fasyafi'hu liqada'i fahiyya. Itu saya baca Ustaz. Artinya, ya Allah, saya menghadap wajahku kepadamu, saya memohon kepadamu ya Allah dengan perantara Nabi-Mu, Nabi Muhammad dan Nabi pembawa rahmat, Nabi pembawa syafaat. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mohon kepada Allah melalui perantaramu ya Rasulullah, maka mohonlah kepadaku semoga orang yang memegang SK saya itu dibuka hatinya untuk memperbaiki SK saya Ustaz. Nah, alhamdulillah setelah 1 hari kemudian saya dipanggil ke kantor Ustaz. Di kantor, oke. Terus? Kirain apa masalah lagi nih? Ternyata alhamdulillah Ustaz Bu dibilang kayak gitu. Lihatlah dinampain HP sama saya Ustaz. Lihat ini SK ibu nih. Saya kemarin nggak tahu lah sambil duduk-duduk. Saya teringat SK ibu katanya kayak gitu. Langsung saya WA ke Jakarta ini. Tengoklah ibu, ini SK ibu sudah diperbaiki. Cuman belum ditanda tangan. Rupanya ibu nih karena SK saya sudah diperbaiki, langsung dia lapor ke Kasubag sehingga pangkat saya bisa diusul kayak gitu Ustaz. Alhamdulillah. Jadi terus malamnya selalu saya berselawat, saya minta mohon kepada Allah semoga SK saya langsung keluar. Selang berapa hari Ustaz, mungkin tidak sampai seminggu, dipanggil lagi saya ke kantor. Bu, alhamdulillah ibu SK-nya sudah sampai. Alhamdulillah, rupanya Ustaz dua-dua SK saya sampai Ustaz. SK yang fungsional itu sudah diperbaiki dan SK pangkat saya sudah keluar. Jadi berapa pangkatnya sekarang jadi apa? 3D? Ya Ustaz. Pangkatnya jadi apa? Kan sebelumnya 2D. Saya 3B Ustaz. 3B. Jadi yang pertama 3A saya usul, keluarnya 2D. Habis itu Ustaz, dari 3B itu dari 3A ke 3B, alhamdulillah sekalian keluarnya Ustaz. Oke. Terus Ustaz, ini alhamdulillah setelah keluar 3B, selanjutnya bulan 12 kemarin saya ikut tes lagi Ustaz, tes untuk naik jabatan Ustaz. Jadi dari fungsional pustakawan ahli ke pustakawan muda. Alhamdulillah dengan berkat banyak berselawat Ustaz, biasanya ujian kompetensi itu sangat sulit Ustaz. Kawan-kawan malah ada 4 kali ikut belum lulus. Saya alhamdulillah sekali ikut langsung lulus alhamdulillah Ustaz. Terus saya usul untuk jabatan pustakawan muda, mungkin 1 bulan lamanya alhamdulillah saya berselawat lagi Ustaz. Semalam sampai 2 hari lamanya saya berselawat, saya niatkan supaya SK jabatan saya bisa keluar. Tiba-tiba Ustaz 2 hari kemudian setelah saya berselawat langsung SK saya sampai dititip sama kawan saya juga Ustaz. Alhamdulillah. Jadi sekarang dari fungsional saya
tunjangan dari 520, alhamdulillah mulai bulan ini saya bisa mendapat 800 Ustaz. Kemudian grade saya dari grade 7 ke grade 9 Ustaz, alhamdulillah. Itu maksudnya Dan bisa 800 itu di luar gaji ya? Di gaji lain tambah bonus 800 gitu. Ya, di luar gaji Ustaz, itu memang tunjangan fungsionalnya Ustaz. Oh begitu. Karena ya. naik alhamdulillah naik ke 800. Kemudian grade saya Ustaz bisa naik grade 9 dari tunjangannya 3.300.000 menjadi 3.700.000. Alhamdulillah Ustaz, berkat sholawat semua urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian Ustaz, ada lagi testimoninya. Ini masalah rumah tangga Ustaz, di mana di saat pandemi ini 2019 kemarin kami kebetulan tukar tambah mobil Ustaz, karena suami saya profesinya sopir Ustaz. Beli mobil baru. Jadi, gitu ya? Bukan mobil baru Ustaz, cuman kan ganti tahunnya Ustaz. Oh, platnya diganti, pajaknya gitu ya? Ya, tukar tambah Ustaz. Oke, tukar jadi kan tambah. terpaksa ya saya ambil kredit Ustaz, karena kalau melalui modal usaha itu bunganya sangat tinggi, 12%. Sementara kalau lewat SK pegawai negeri itu cuma 6% Ustaz. Jadi kebetulan setelah 2 bulan kami ngambil kredit, ternyata pandemi Ustaz. Jadi usaha suami saya itu sudah memang tidak jalan. Nah, di saat itulah kami merasa agak memang serba kekurangan, kehidupan kami serba kekurangan walaupun saya pegawai negeri, karena gaji saya 3 juta dipotong per bulan Ustaz. Jadi tinggal gaji hanya 1 juta. Nah, di saat gaji kami 1 juta, sering kadang akhir bulan Ustaz anggarannya sudah habis. Malah saya pernah nonton testimoni yang dompetnya diselawatin Ustaz. Oh gitu ya, betul ada cerita itu ya. Pernah, nggak tahu lagi entah ibu apa namanya. Pokoknya pas hari itu saya pulang dari sekolah Ustaz, tinggal uang 50.000 Ustaz. Oke. Terus ibu selawatin dompet jadinya. Halo. Ya Ustaz. Kenapa terputus? Nggak tahu, mungkin wifi-nya ini udah saya hidupin paket aja Ustaz. Oke. Ibu tadi ceritanya ibu tadi beli mobil ya. Terus tadi pandemi. Iya. Pandemi corona gajinya dipotong, terus gimana lagi? Ya Ustaz kan. Jadi gaji saya Ustaz dipotong sampai 3 juta Ustaz. Sementara tinggal 1 juta. Jadi pas 2019 kemarin memang keluarga kami emang nggak pernah seperti itu Ustaz biasanya. Pas satu hari Ustaz saya pulang sekolah, tinggal uang 50.000. Sampai ke rumah diminta sama anak saya, Bunda minta duit 50.000 ya, daripada anak saya marah-marah Ustaz ya, saya kasih, saya berdoa semoga besok ada lain rezeki, kita kayak gitu kan. Itu rupanya malamnya Ustaz ditelepon sama suami saya, Dek, saya nggak pulang katanya karena minyak mobilnya habis, kata Ustaz. Ya Allah Dek, kayak mana yang kecil Ustaz kan, Allah kayak mana uangnya nggak ada. Akhirnya malam saya sholat tahajud Ustaz, sholat hajat, saya biasa sholat hajat Ustaz. Saya bersolawat, saya bersolawat 1000 kali Ustaz. Besok saya baca doa tawasul, saya berdoa semoga besok saya ada rezekinya kayak gitu Ustaz. Pas saya bangun, saya udah siap saya sholat, gosok sebentar Ustaz, mau pergi sekolah dengan si adik yang masih dimin Ustaz kan. Kayak mana nih, uang nggak ada, minyak Honda habis gitu Ustaz kan. Saya berharap udah mandi, udah pakai baju, masih belum ada uang, kayak mana nih Ustaz. Ya Allah, saya memohon kepada Allah, jangan biarkan ya Allah hambamu kayak gini, berkat salawat ya Allah, dimanalah ada uang sesat di rumah saya ini ya Allah, kayak gitu saya berdoa. Ternyata langsung
saya ke absen anak-anak ngaji Ustaz. Memang nggak pernah saya taruh uang di situ Ustaz. Tapi nggak tahu saya tergerak hati saya membuka absen itu Ustaz. Dan pas sekali saya buka ada uangnya 50.000. Terkejut saya, Allah, alhamdulillah ya Allah. Saya panggil anak saya, ya Allah. Ini alhamdulillah Allah telah memberikan nih ada uang 50.000. Terus saya masuk di kamar lagi ada dompet, nggak pernah saya pegang lagi dompet tuh Ustaz. Ketemu lagi di situ rupanya ada uang 35.000 di situ Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, hari itu saya sudah tertolong. Bisa saya tinggal untuk anak di rumah, alhamdulillah. Uangnya bisa saya isi minyak Honda dan bisa untuk jajan satu hari, alhamdulillah Ustaz. Nah terus satu testimoni lagi Ustaz, pernah juga saya uang betul-betul habis akhir bulan Ustaz. Tabung habis di rumah Ustaz. Terus? Habis itu nggak ada apa-apa. Mau masak nggak ada? Nggak ada tabung gas? Nggak ada tabung gas Ustaz. Uang habis. Saya tanya sama suami, cuma 10.000 dia uangnya Ustaz. Ini betul Ustaz. Habis itu kayak mana yang ada di rumah Ustaz, kok kami orang Aceh bisa ada sirubuh Ustaz. Apa itu? Bisa disimpan maksudnya. Daging dibuat daging masak Aceh. Itu bisa disimpan Ustaz. Nah, jadi masih ada daging itu sedikit saya panasin lewat rice cooker Ustaz. Dah sampai satu hari kami makan daging itu Ustaz kan. Besoknya kayak mana ini? Jatah hari Minggu anak saya di pesantren Ustaz. Hari Minggu jatah jenguk. Perlu uang dia pasti 100 untuk jajan dia harus ada duit. Habis itu untuk tabung gas 160 Ustaz. Jadi subuhnya bangun saya Ustaz. Saya pernah juga nonton testimoni yang disalawatin dompetnya Ustaz. Biasa saya nggak pernah megang dompet suami. Di pas subuh itu Ustaz, saya ambil dompet suami saya. Habis itu ditanya sama suami, ngapain tuh? Dibilang kayak gitu. Enggak bang, saya bilang karena abang bilang nggak ada duit. Nah, jadi saya dengar testimoni salawat Ustadz Muklis, disalawatin aja dompetnya. Besok saya ambil dompetnya, saya berdoa dan saya bersolawat, saya salawatin, ya Allah semoga dompet suami saya ini besok ada uang terisi 500.000 kayak gitu Ustaz. Ini demi Allah saya berdoa kayak gitu Ustaz. Besok saya salawatin sampai 1000 kali, saya hitung 1000 kali. Besok saya uduk, sholat sunat fajar 2 rakaat Ustaz. Karena siapa yang sholat sunat fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada langit dan bumi dan seisinya. Di sholat fajar Ustaz, saya berzikir malaikat sebanyak 100 kali. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Habis itu saya niatkan semoga besok saya dapat rezeki kayak gitu Ustaz. Ya, jadi sudah sampai sore belum ada kabar suami saya ada duit apa enggak. Habis itu kan udah maghrib lagi Ustaz. Lagi tabung belum ada, ya udahlah saya yakin aja pasti Allah pasti beri rezeki hari ini berkat salawat gitu Ustaz. So saya telepon tabung Ustaz, tolong bang bawa tabung ke rumah saya ini. Justru dibawa. Terus saya bilang sama suami saya, bang ini tabungnya udah saya suruh bawa terus, saya bilang kayak gitu. Kalau ada uang tolong dibawa pulang kayak gitu. Sebentar udah sampai suami saya Ustaz. Dikasih duitnya 200.000. Saya tanya, bang dari mana duitnya? Saya tanya kayak gitu. Dicari, dibilang kayak gitu Ustaz. Gak dibilang, dicari, dibilang. Udah habis itu balik lagi dah. Kan dah saya kasih tabung 160, masih ada sisa 40.000 Ustaz. So waktu pulang dia jam habis isya tuh, saya tanya balik, bang tadi kasih uangnya dari mana? Saya bilang, ini deh ceritanya. Tadi pagi emang nggak ada order juga, dibilang tiba-tiba datang bapak-bapak suruh bawa barang bekas, seng-seng bekas kayak itu, bapak-bapak bekas kayak itu. Terus ditanya harganya berapa ongkosnya, dibilang sama suami saya karena lagi nggak punya duit Ustaz, dibilangnya 500 saja, dibilang kayak gitu. Habis itu bapak tuh minta kurang 400 boleh katanya kayak gitu. Saya karena suami saya emang lagi nggak punya duit Ustaz, boleh dibilang kayak gitu. Ditawar berapa? Sendiri nggak bawa kena. Ditawar berapa tadi? 400? 400 sih minta, dibilang suami saya boleh juga karena dia lagi nggak punya duit Ustaz. Besok kerja sendiri, dia bawa barangnya sendiri Ustaz, nggak ada bawa benetnya Ustaz kan. So bapak tuh lihat suami saya kerja, ditanya
kenapa nggak bawa kawannya kayak gitu kerja sendiri? Ya Pak, udah seminggu nggak ada kerjaan, dia bilang nggak ada orderan. Lebih baik saya kerja sendiri aja. Rupanya Ustaz, waktu dikasih ongkosnya tahu Ustaz, betul-betul kayak doa saya, nggak dikurangi, dikasih 500 Ustaz. Nanti terbukti memang doa saya berkat salawat saya minta 500 terisi, insya Allah betul-betul alhamdulillah terisi 500.000 Ustaz hari itu, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ya. Salawat ini betul-betul luar biasa Ustaz. Pernah juga saya sekali nggak ke sekolah, dari rumah ke sekolah nggak punya duit Ustaz. Susah bersalawat terus sampai ke sekolah, baru sampai ke sekolah Ustaz. Ada anak-anak murid saya Ustaz. Assalamualaikum Bu, dia bilang kayak gitu. Salam, ada apa nak? Ini ada titipan amplop Ustaz, ada titipan dari Ibu Tia katanya. Saya ambil, alhamdulillah. Siapa ya Ibu Tia? Emang nggak teringat sikit pun Ustaz, siapa Ibu Tia gitu kan? So, rupanya sampai ke ruang perpustakaan, saya lagi kerja di telepon Ustaz. Assalamualaikum, dari Ibu Tia rupanya Ibu Tia tuh udah lama dia kerja di dinas pertambangan. Karena setahun 2 tahun lalu saya pernah membina Asmaul Husna Ustaz di kantor pertambangan tuh, ada lomba. Rupanya ibu tuh yang ngasih, Ustazah katanya, ini ada saya titip tadi sedekah sikit supaya mungkin Ustazah bisa mempergunakannya gitu, kayak itu dibilang. Oh ya Allah, alhamdulillah Bu Tia, saya bilang. Berapa Bu? Dia kasih berapa? Ibu buka berapa amplopnya? 200.000 alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. 200. Terus ini kejadian lagi Ustaz di bulan puasa tahun kemarin. Kami memang lagi nggak punya duit Ustaz kan. Bulan puasa sekitar 10 puasa lah kayak gitu Ustaz. Jadi di bulan puasa tuh ya Allah, suami saya sakit Ustaz, nggak bisa kerja, saya duit dah habis, saya nggak berani bilang ke kampung Ustaz, kok kasih tahu mama, pasti mama kasih gitu. Takut pikirannya orang tua saya Ustaz, saya kok masalah susah-susah nggak ngasih tahu ke orang tua Ustaz. Tapi kalau ada rezeki itu saya kasih tahu biar mak saya senang Ustaz. Oke, terus? Jadi pas bulan puasa kebetulan suami saya sakit nggak bisa puasa, habis itu anak saya yang nomor 2 tuh lagi nggak puasa juga, saya sendiri Ustaz sama si adik yang kecil ini buka puasa, nggak ada apa-apa Ustaz. Terus teringat saya, Allah jangan biarkan hambamu di bulan puasa kayak gini ya Allah. Terus saya bersalawat Ustaz kan, mau bawa suami ke dokter pun uang nggak ada Ustaz, betul nggak ada. Terus pas besoknya ditelepon sama tetangga kampung Ustaz. Ustazah katanya, kami ada buat acara lomba di bulan Ramadan kayak itu Ustaz, lomba tahfiz sama MTQ-nya, minta tolong Ustazah untuk jadi juri katanya Ustaz. Terus saya tanya sama suami saya, kayak mana bang, boleh saya pergi kayak gitu, karena abang sakit. Gak apa-apa bilang abang, pergi aja kayak gitu. Alhamdulillah dijemput Ustaz 3 kali acara, 3 hari acaranya. Terus malam terakhirnya karena nggak ini minta tolong saya untuk beri tausiahnya Ustaz. Alhamdulillah dikasih amplopnya Ustaz. Pas saya buka sampai ke rumah 1 juta Ustaz dikasih. Banyak banget. Itu 3 kali Ustaz saya ini untuk jurinya dan bimbingan 1 hari. Dikasih sedekahnya 1 juta Ustaz. Itulah berkat salat yang kita bacakan karena mengharap ridha Allah. Itu Ustaz. Ibu kebayang nggak bakal dikasih segitu banyak 1 juta waktu itu? Enggak terbayang Ustaz, paling biasanya kok ada disuruh-suruh kayak itu, apalagi acara di kampung Ustaz, biasanya paling banyak itu 500.000 Ustaz, itu paling banyak. Tapi alhamdulillah di bulan puasa tuh 1 juta dikasih. Terus besoknya Ustaz, saya diantar kebetulan mungkin di anak-anak ngaji di rumah saya tuh ada kenduri bulan puasa Ustaz. Yeah. Puasa betul. Terus sorenya diantar kuah daging untuk kami. Masakan banyak kali Ustaz, penuh di meja saya alhamdulillah Ustaz. Sore harus saya sedekah ke tetangga lagi, banyak dikasih Ustaz alhamdulillah. Terus ada tetangga lagi kasih telur kan, ngasih ikan, dah banyak yang dikasih Ustaz. Selang berapa hari alhamdulillah kami udah keluar uang THR gitu Ustaz kan. Pokoknya di saat kita lagi butuh, Allah tidak membiarkan hambanya yang bersolawat Ustaz.
Masya Allah. Karena dahsyatnya salawat ini luar biasa, Ustaz. Saya pernah membaca dalam sebuah kitab, dalam sebuah hadis kudusi, Allah berfirman, diriwayatkan bahwa Allah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, limanis samawati wal ard, katanya, untuk siapa langit dan bumi? Rasul menjawab, laka ya Rabb, untukmu ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, limanil jannah wan nar, untuk siapa surga dan neraka? Lalu Rasul menjawab, laka ya Rabb, untukmu ya Allah. Kemudian Allah bertanya, liman anta, untuk siapa engkau ya Muhammad? Rasul menjawab, untukmu ya Allah. Kemudian Allah bertanya yang terakhir, liman ana, untuk siapa aku ya Muhammad? Rasul menjawab, Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ketahuilah wahai Muhammad, bahwa engkau dan aku adalah yusallu alaihi, untuk orang-orang yang berselawat kepadamu. Bagaimana dahsyatnya, mulianya Allah memberikan syafaat kepada orang-orang yang berselawat, Ustaz. Masya Allah. Terus Ustaz, sebelum saya mengamalkan salawat ini, memang saya sudah hobi bersalawat, Ustaz. Kami ada membuat grup salawat di majelis pengajian kami. Sering kami, insya Allah, kami diundang untuk orang kawin misalnya, Ustaz, kan. Itu termasuk salah satu syiar, Ustaz. Semoga dengan syiar kita ini ramai yang bersalawat, Ustaz. Karena pahala orang bersalawat tidak pernah berkurang, Ustaz, untuk kita yang syiarkan. Masya Allah. Terus boleh, Ustaz, sebelum saya mengamalkan salawat ini, Ustaz, saya mungkin ada amalan-amalan yang sangat dahsyat juga, Ustaz. Boleh saya ceritakan sedikit? Boleh. Jadi Ustaz, kami setelah tsunami Aceh dulu, Ustaz, diberi rumah bantuan. Alhamdulillah saya tinggal di rumah bantuan tuh di komplek penghafal Al-Quran, Ustaz. Pesantren Al-Imdad namanya, di kampung saya sendiri, Ustaz. Oke. Jadi nggak lama kami tinggal di rumah komplek itu, di rumah bantuan. Mungkin pihak camat dan Pak Kecil itu mengusulkan supaya saya kembali ke kampung, saya membina balik orang-orang daerah sendiri, Ustaz, kayak gitu tujuannya. Jadi alhamdulillah di rumah komplek itu saya membuka juga pengajian, Ustaz. Terus sekitar 6 bulan kami tinggal di situ, mulailah anak kami sakit-sakit, Ustaz. Itu yang tua, itu laki, sakit kayak ngamuk-ngamuk kayak gitu, Ustaz. Terus kalau udah ngamuk tuh dia nggak kenal saya, Ustaz. Minta pisau, mau bunuh diri, katanya mama nggak sayang anak gitu, kayak itu perasaannya, Ustaz. Nggak sayang anak, biar mati aja dia bilang. Sampai saya sembunyi semua pisau-pisau, Ustaz. Jadi yang kecil, yang anak nomor 2 gatal, Ustaz, gatal luar biasa. Kalau istilah kami orang Aceh itu rehat, Ustaz. Jadi pertama saya berobat ke dokter spesialis, katanya salah susu ini itu, Ustaz, kan. Bisu keluar bisu sampai 6 bulan, Ustaz, nggak pecah-pecah. Saya berobat entah kemana-mana saya bawa, Ustaz. Sampai nggak bisa jalan lagi. Terus malamnya anak saya nangis sampai pagi, Ustaz. Nangis, betul-betul nangis. Sampai kami nggak bisa tidur lagi di kamar, kami tidur di luar pakai ambal kayak gitu, Ustaz. Karena bisu ditunjuk-tunjuk di sini ditunjuk, pas kita tunjuk kita pindahin misalnya di bawah jam, itu tunjuk ke tempat lain lagi, sambil nangis, Ustaz, luar biasa nangisnya. Habis itu hampir setahun kami tinggal di situ, dibilang suami saya, udah kita pindah aja balik, bilang kayak gitu. Habis itu saya istikharah, Ustaz, 3 kali saya sholat istikharah, hasilnya pilih sabar kayak gitu. Ya, akhirnya bersabar kami sampai setahun di situ, Ustaz. Jadi pas setahun di situ saya terus sholat tahajud malam, saya minta mohon kepada Allah. Pas satu malam, Ustaz, saya sholat tahajud, Ustaz. Habis sholat tahajud saya witir, terus saya baca Fadilah Al-Fatihah, Ustaz. Situ ada aturannya. Jadi setelah saya baca surah Fadilah Al-Fatihah itu saya berdoa, Ustaz. Saya bersalawat, sambil bersalawat saya bilang gini, ya Allah, seandainya penyakit anak saya ini
karena iri dengki khianat manusia terhadap saya, Allah. Dengan puasamu ya Allah, berkat fadilah Al-Fatihah ini, nampakkanlah orang yang berkhianat terhadap anak dan keluarga saya ya Allah. Kayak gitu Ustaz, saya berdoa. Tiba-tiba di saat saya masih bersolawat, terdengar orang batuk di luar Ustaz. Besok Allah, mungkin tetangga lah batuk, teringat Ustaz kan. Tiba-tiba terdengar bisikan di telinga Ustaz. Coba lihatlah kayak gitu, coba lihat keluar kayak gitu. So saya lihat pas jam 2 malam Ustaz. Saya matiin lampu di dalam, terus saya ini sikit lewat gorden, saya lihat rupanya ya Allah, orang pakai jubah Ustaz, jubah nggak pakai sandal. Pintu pagar saya terbuka. So langsung ke jendela kamar saya Ustaz. Dan lagi ditaruh kayak benda sihir kayak gitu Ustaz. So, biasanya anak kami tiap malam tuh nangis, pasti kami nggak bisa tidur, tapi malam tuh terlelap semuanya Ustaz. Saya yang lagi sholat, besok nggak teringat saya bangunin suami saya, langsung saya buka pintu, menjerit saya Ustaz. Kayaknya suara saya sampai ke langit rasanya, kayak gitulah. Allahu Akbar, saya menjerit Ustaz. La ilaha illallah. Ya Allah, sudah Allah nampakkan orang yang berjahat atas anak dan keluarga saya. Besok lari Ustaz. Lari sampai hampir kena saya kejar sampai ke lorong-lorong Ustaz. Enggak saya bilang tolong-tolong, yang saya bilang Allahu Akbar, la ilaha illallah itu yang di mulut saya Ustaz. Sudah jauh, mungkin dah hampir ke rumah sendiri ya masuk Ustaz. Terus keluar orang tanya kenapa, mungkin kok saya kejar terus, mungkin Ustaz saya dipukul entah apa Ustaz kan. Pokoknya doa saya sudah dikabulkan Allah, berarti bukan penyakit dokter Ustaz. Habis uang saya berobat ke dokter spesialis, ternyata penyakit guna-guna kalau istilah kita Ustaz. Udah jelas. Habis itu paginya saya langsung ke tempat pimpinan pesantren Ustaz. Saya langsung menghadap pimpinan pesantren. Rupanya di situ emang ada dia Ustaz, emang di situ. Habis itu saya bilang langsung, Ustaz saya semalam gini jumpa, emang ini orangnya, saya bilang Ustaz kayak gitu. Ini orangnya. Nah, kalau Ustaz masih nggak langsung ini sama orang yang kayak gini, orang fasik di antara kita Ustaz, cobalah pasti datang azab Allah nanti, saya bilang kayak gitu. Dia nggak jawab Ustaz. Dibilang Ustaz nggak apa-apa, sabar aja dulu, dibilang Ustaz gitu. So, saya pulang Ustaz, pas malamnya, ya Allah luar biasa Ustaz, betul-betul ini dari maghrib sampai jam 2 malam anak saya nangis Ustaz, nangis nggak tahu lagi kayak mana, kayak hampir keras nangisnya Ustaz. So tiba-tiba kakak saya yang tinggal sama saya itu biasa jaga anak saya, nggak sadar diri dia Ustaz, udah keras kayak kayu, matanya terbelalak-belalak gitu Ustaz. Habis itu saya berdoa, saya ruqyah dia, bacakan ayat kursi, saya hembus ke telinga semua seluruh badan Ustaz. Akhirnya alhamdulillah sadar. Terus naik ke anak saya yang laki itu lagi, udah keras lagi Ustaz. Suami saya memang udah nggak tahu lagi gimana, dia baca-baca Yasin aja, udah duduk dia. Saya insya Allah kuat, insya Allah Ustaz. Habis itu jam 2 malam, sambil anak saya gendong-gendong anak nangis, jam 2 malam digedor-gedor pintu ruang tamu kami Ustaz. Terus dibilang sama suami saya, coba lihat siapa tuh. Rupanya ya Allah Ustaz, pintu pagar saya masih tertutup, tergembok, ternyata anjing Ustaz. Anjing yang payudaranya sampai ke bawah, anjing hitam Ustaz. Ini betul-betul kami saksikan sendiri Ustaz. Tuh. Terus bolak-balik sampai ke belakang rumah saya. Saya hembuskan, saya nggak keluar Ustaz. Saya hembuskan semua di dinding, di jendela semua, di pintu, saya hembuskan ayat kursi semua Ustaz. Saya mohon kepada Allah, semua Allah menjaganya kayak gitu berkat Al-Qur'an. Terus keluar anjing tuh Ustaz pas ngaji subuh. Ngaji subuh keluar. Saya lihat sendiri, saksikan sendiri, dibuka pintu jendela rumah saya tuh, dibuka pintu pagar rumah saya dengan tangan sendiri dia, dan tangan atas Ustaz. Kayak gitu. Habis itu terus udah paginya dikorek sama suami saya, nggak dapat apa-apa Ustaz. Karena kami udah tahu bahwa ini adalah penyakit kampung, penyakit kayak gitu, guna-guna orang. Akhirnya saya berobat ke ruqyah Ustaz, nggak berobat ke dokter lagi. Oke. Terus ke ruqyah di situ, habis itu dikasih bimbingan Ustaz untuk ruqyah sendiri. Dan mulailah saya ruqyah sendiri Ustaz. Jadi sudah ada ilmu saya, terus saya dengan amalan salat hajat tadi Ustaz, 7 malam berturut-turut saya kerjakan amalan salat hajat.
saya berhajat semoga benda sihir yang sudah ditanam di rumah saya bisa saya dapatkan, bisa saya korek kayak gitu Ustaz. Alhamdulillah pada suatu hari saya sholat duha bimbingan Ustaz yang tempat ruqyah Ustaz. Terus saya korek, saya berdoa ya Allah semoga tangan saya ini bisa mendapat benda sihir yang sudah ditanam itu Ustaz. Terus sambil saya ruqyah dapat Ustaz. Alhamdulillah satu sampai 17 macam saya dapat Ustaz. Terus sudah saya kumpulkan, saya telepon Ustaz yang tempat kami berobat, Ustaz kayak mana yang benda sihir yang ditanam tu alhamdulillah sudah saya dapat. Saya bilang kayak gitu. Oh enggak apa-apa, dia bilang Ustaz. Ruqyah aja di situ dulu, habis di ruqyah dibakar, terus diangkat balik, dibuang di tempat air mengalir katanya Ustaz. Pulang suami saya cerita kayak gitu, dibuangnya di tempat air mengalir Ustaz. Besoknya saya telepon Ustaz lagi, gimana Ustaz? Kata Ustaz, karena kita sudah terdalimi, silakan hijrah katanya. Ya Allah Ustaz, dalam minggu itu kami harus cari rumah sewa Ustaz. Saya telepon kawan-kawan di mana ada rumah sewa, alhamdulillah dapat Ustaz. Dapat rumah sewa langsung minggu hari minggunya kami langsung pindah, alhamdulillah dibantu dengan anak-anak ngaji di rumah, angkat barang semuanya Ustaz. Ya, kami pindah Ustaz, tidak kayak udah bayi lahir Ustaz, itu uang habis di bank. Saya baru jadi pegawai negeri Ustaz, gaji masih 1,5 juta dulu. Terus kami pindah, mobil kami terbakar tanpa hidup mesin Ustaz. Akhirnya kami timbang kilo lah kami jual. Enggak mesin bisa terbakar Ustaz. Akhirnya kami pindah ke rumah sewa. Terus kami sambil berobat ruqyah terus. 6 bulan kemudian Ustaz, saya laksanakan lagi sholat sunat hajat selama 7 malam berturut-turut Ustaz. Habis itu Ustaz, sholat sunat hajat saya lakukan. Saya berhajat dalam hajat saya tu, dalam sujud saya Ustaz, saya berhajat ya Allah semoga dibuka pintu hati orang yang tetangga rumah saya sewa agar dijual sepetak tanah rumah walaupun 1 gubuk, saya bilang kayak gitu ajak saya Ustaz. Padahal di saat itu saya uang memang enggak ada Ustaz, kayak gitu. So pas hari ke-7-nya saya sunat hajat tu Ustaz, langsung saya lagi duduk di bawah rumah Ustaz, datang bapak yang sekarang saya tinggal di tanah dia tu. Datang bapak tu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya bilang, ada suami ibu? Ditanya. Oh enggak ada Pak, mungkin saya sore-sore pulang atau mau maghrib kayak gitu Ustaz kan. Habis itu saya tanya ada pesan apa Pak? Gini Bu, saya mau jual tanah rumah, dibilang Ustaz. Ya Allah, Masya Allah, terkejutnya saya Ustaz. Oh ya Allah Pak, memang kami perlu tanah rumah, saya bilang itu. Enggak apa-apa Bu, nanti kalau misalnya suami ibu udah pulang maghrib ke rumah saya aja kan gitu. Pas pulang suami saya Ustaz, saya ceritain kayak gitu. Saya enggak bilang sama suami bahwa saya sholat sunnah hajat, enggak Ustaz. Cuma saya bilang, Bang, tadi ada bapak tangga kita nawarin tanah rumah, dia mau jual tanah rumah kan gitu. Astagfirullahaladzim, kata suami saya kan. Kok mikir tanah rumah uang, jangankan untuk beli tanah rumah, jajan anak aja melarat, dia bilang kayak itu. Udah enggak usah mikirin tuh, pikir aja yang lain, dia bilang Ustaz. Habis itu Ustaz, saya bujuk-bujuk suami saya, coba kita hubungi dulu bapak tu, kalau masalah enggak kita ambil ya enggak masalah, saya bilang. Itu maulah pergi suami saya Ustaz. Itu dibilang suami saya bapak tu, udah Pak, kami emang lagi susah sekarang nih, kami pindah sini lagi ada masalah, anak sakit, uang enggak ada, mobil udah bermasalah, dibilang kan, udah kasih aja ke orang lain kayak gitu. Itu dibilang bapak tu, gini Bu, gini Pak, dibilang. Saya rencananya tanah saya itu tidak saya jual ke orang lain kayak gitu. Semoga ibu dan bapak bisa tetap di sini kayak gitu. Karena di sini mungkin dengan ibu tinggal di sini ada yang guru ngaji di sini, dia bilang kayak gitu. Nah terus ada sedekah jariahnya nanti kepada ini istri dia, kalau misalnya kami tinggal di tanah dia tuh kayak gitu. Saya jawab gini, ya Allah Pak, alhamdulillah niat bapak bagus sekali, semoga Allah beri jalan. Itu aja Ustaz. Bisa kami pulang. Selang seminggu datang lagi tanya lagi mana Bu, udah ada jalan. Saya terus berdoa Ustaz. Malam besok tahajud saya baca
ayat 1000 dinar Ustaz. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya yakin dengan ayat itu pasti Allah memberi jalan keluar dan beri rezeki dari arah tidak sangka-sangka. Oke, terus? Terus sebulan Ustaz kan, hampir sebulan saya teringatlah saya ambil kredit Ustaz. Tapi waktu itu saya baru jadi PNS. Ambil kredit 100 juta. Saya hubungi KTU saya. Terus dibilang diketawain Ustaz. Apa ambil 100 juta, 50 aja nggak boleh, dibilang kayak gitu Ustaz. So saya lapor ke kepala sekolah. Dibilang kepala sekolah, kenapa dia nggak kasih? Kan bukan dia yang bayar. Sini saya teken, dibilang kayak gitu. Alhamdulillah ditanda tangannya sama kepala sekolah, saya bawa ke bank Ustaz. Bawa ke bank, habis itu dibilang orang bank karena 100 juta dulu harus ada anggunannya Ustaz. Ya Allah, di mana anggunan sertifikat tanah Ustaz kan? Pulang lagi saya. Sampai sore datang lagi bapak nih. Gimana Bu, udah ada jalan katanya kayak gitu. Sebenarnya udah ada jalan Pak, saya bilang. Cuman diminta anggunannya, saat sertifikat tanah nggak ada. Oh gini Bu, nggak masalah, dibilang. Besok Ibu panggil aja notaris ke sini, ukur tanah saya, buat atas nama Ibu gitu. Padahal 100.000 perak sebelum saya bayar Pak. Belum saya bayar Ustaz. Udah saya buat sertifikat itu atas nama saya. Besoknya langsung saya ke bank, tanah udah diukur atas nama saya, keluar uang Ustaz. Keluar uangnya dengan tanah itu sendiri saya beli. Jadi saya bilang sama suami saya, siapa yang percaya? Jangankan orang, saudara sendiri dia nggak percaya, dia bilang kayak gitu. Ya udah, kalau misalnya bapak temu, ya udah urus aja, dia bilang kayak gitu. Akhirnya saya urus dengan tanah itu sendiri, saya beli tanah itu, alhamdulillah Ustaz. Itu dengan salat sunat hajat, insya Allah. Betul-betul Ustaz. Terus yang tadi, sunat hajat. yang tadi anaknya udah sembuh ya setelah setelah pindah? Ini cerita belum Ustaz. Jadi gini ceritanya sembuhnya Ustaz. Ini ada kisah lagi Ustaz, insyaallah. Jadi pas saya rumah sewa tuh udah saya beli tanah tuh Ustaz, saya sering sakit-sakit. Jadi walau pas bulan puasa Ustaz, bulan puasa, saya sangat merindukan yang namanya Lailatul Qadar Ustaz. Jadi setiap malam saya berdoa, ya Allah semoga saya dapat Lailatul Qadar. Pas malam 27 atau 25 kalau tidak salah saya Ustaz. Jadi nangis-nangis saya minta, ya Allah semoga saya dapat Lailatul Qadar itu Ustaz. Habis itu saya tidur, pas jam 2:30 malam Ustaz, saya bermimpi. Terus mimpi saya Ustaz, saya nampak langit luar biasa cantiknya Ustaz. Bagus, sepi, sunyi, pokoknya cantik, nggak pernah saya saksikan sebelumnya. So tiba-tiba nampak di langit tuh nampak pintu langit Ustaz, warnanya warna timah. Tiba-tiba ada pemuda sangat ganteng di pintu langit itu. Saya saksikan, ya Allah siapa ya, apa malaikat, teringat lagi gitu Ustaz kan. Ternyata tiba-tiba dari pintu langit itu keluar bidadari Ustaz. Bidadari dengan payung warna putih kristal sampai ke bawah semua putih kristal Ustaz. Oke. Habis itu saya saksikan, ya Allah siapa ya, kayak gitu kan. Habis itu tiba-tiba lagi saya terpesona melihat dari jauh tinggi Ustaz, tiba-tiba turun terus bidadari turun pas di depan saya Ustaz, berdiri di depan saya. Habis itu dia kasih tangannya kayak gini, Assalamualaikum katanya sambil senyum. Terus saya bilang Waalaikumsalam, saya kasih tangannya juga Ustaz kan. Habis itu saya tanya, kamu ini siapa, kok cantik kali, saya tanya itu. Saya bidadari dari langit katanya. Kalau kamu bidadari dari langit namanya siapa, saya tanya Ustaz. Saya namanya Nur Hayati katanya kayak gitu Ustaz. Kan saya sering disebut dalam Al-Quran. Kami udah baca ayat mengenai bidadari Ustaz, Irama Tartil 22 baca, tapi saya nggak tahu ayatnya apa kayak gitu. Tapi teringat pokoknya udah ngaji membaca Al-Quran 22 bidadari itu Ustaz. Nah terus yang lain banyak ngomong, cuman saya nggak tahu apa yang teringat saya, tanya nama siapa dia. Besok udah lama kami berbincang-bincang. Terus dia bilang, saya balik dulu, dia bilang kayak gitu. Besok saya sedih Ustaz, karena dia bilang balik dulu, saya sedih. Saya kasih tangan saya, kalau kamu mau balik, mintakan supaya Halo. Saya bilang kayak gitu. Tadi terputus Bu, tadi apa? Kalau Ibu mau balik terus? Habis itu Ustaz, saya bilang, kalau kamu mau balik, minta mohon sama Allah supaya diampuni dosa saya bilang kayak gitu Ustaz. Terus mohonkan supaya anak saya sembuh kayak gitu Ustaz. Terus? Habis itu ya dia bilang, habis itu
Menghilang terus Ustaz, menghilang. Terus saya keluar, saya ambil wudhu, saya tengok langit, memang betul-betul kayak dalam mimpi saya Ustaz. Habis itu saya wudhu, terus saya sholat sunat, saya niatkan sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat Lailatul Qadar Ustaz. Alhamdulillah setelah itu Ustaz, anak saya tuh sembuh sendiri Ustaz. Yang gatal-gatal tuh hilang jejak semua Ustaz. Yang siapa yang sakit-sakit, alhamdulillah tidak pernah ngamuk-ngamuk lagi Ustaz. Dia sekolah MCN waktu itu sudah banyak dapat prestasi di sekolah. Dia seorang kori juga Ustaz, sering bawa piala tingkat provinsi. Udah bagus, nggak masalah lagi Ustaz. Terus kami kan nggak pernah pulang lagi ke kampung Ustaz. Jadi 3 teman dia madrasah balik ke kampung karena suami kakak saya tabrak Ustaz, meninggal. Jadi kami balik di situ, saat itulah sakit balik anak saya Ustaz. Batuk lagi kayak ngamuk-ngamuk luar biasa Ustaz. 2018 kemarin, 2017, 2016 itu luar biasa Ustaz. Dia melawan dengan ayahnya, sampai dibilang orang mungkin dah kena narkoba dibilang. Terus Ustaz, saya bawa ke tempat pemeriksaan narkoba itu, alhamdulillah nggak ada apa-apa Ustaz. Memang penyakit dasar kayak gitu. Karena sering di rumah saya kadang-kadang ada lintah Ustaz di rumah. Kadang-kadang habis di sajadah saya ada lintah kayak gitu Ustaz. Tapi setelah saya menonton videonya Ustaz pada Oktober 2019 kemarin, teringat saya yang testimoni yang ditaruh foto di sajadah Ustaz. Nah, terus saya ambil foto ayahnya, terus sekalian saya ambil foto dia Ustaz. Setiap malam saya sholat tahajud berselawat sampai 1000 kali, itu tetap saya taruh Ustaz. Saya niatkan, ya Allah, semoga Allah memberi hidayah kepada anak saya, jauhkan dari segala penyakit ya Allah. Kayak gitu Ustaz. Tadi saya taruh foto ayahnya dengan foto dia Ustaz. Kadang-kadang saya bawa air 1 baskom, saya hembuskan ke air dan saya taruh ke galon kayak gitu Ustaz. Alhamdulillah sekarang kami lihat memang nggak pernah lagi ngamuk-ngamuk, udah baik Ustaz, udah ngaji-ngaji biasa insyaallah. Semoga ini saya lagi bersalawat juga, mungkin selama ini saya udah tingkatkan salawatnya Ustaz. Biasa 5.000 kali, ini insyaallah saya istiqomahkan dari jam 9 malam, itu saya istiqomahkan 3.000 kali Ustaz insyaallah. Habis sholat tahajud 1000 kali, sholat duha 1000 kali, terus yang nggak terhitung mungkin di atas kendaraan di mana sampai saya duduk saya berselawat, berzikir Ustaz insyaallah. Masya Allah. Itulah Islam ini, alhamdulillah Ustaz, banyak kali keajaiban salawat yang saya rasakan Ustaz. Semoga dengan testimoni kita jadi amal ibadah kita Ustaz. Apalagi disiarkan Ustaz, karena kita namanya istilahnya mengagen ilmu, bukan mengagen mobil aja. Jadi kita mengagen ilmu. Ini sedekah jariah kita. Ini dengan Ustadz siarkan, banyak orang yang sudah mengamalkan sholawat, itu pahalanya luar biasa untuk Ustadz. Nah, semoga ini harapan kita Ustadz, semoga yang mendengar semua ini yang belum bersolawat, semoga bersolawat. Terus yang sudah bersolawat, niatkan mendapat ridha Allah, karena kalau kita niatkan untuk ukhrawi itu dunia pasti dapat, tapi kalau kita niatkan untuk dunia, akhirat itu tidak akan dapat. Kayak gitu Ustaz. Iya. Ibu terus, terima kasih. Apa lagi? Ada yang mau disampaikan lagi? Nah terus Ustaz, ini semoga dengan selawat ini kita dikumpulkan nanti di akhirat kelak, karena kata Allah dalam Al-Quran surah Az-Zumar Ustaz, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Jadi Allah akan memanggil nanti di yaumil mahsyar itu berombong-rombongan. Nah, masuk surga misalnya kita lewat pintu sedekah, ada yang masuk surga lewat pintu selawat, ya ahlul Quran udkhul jannah, wahai orang-orang yang berselawat udkhul jannah, wahai orang-orang yang suka bersilaturahmi udkhul jannah. Mudah-mudahan kita nanti Ustaz bertemu, kalau enggak bertemu di sini, insyaallah kita pasti akan bertemu di saat dipanggilnya oleh Allah. Semoga selawat kita dimudahkan di saat sakaratul maut Ustaz. Dimudahkan di saat pertanyaan kubur mungkar wa nangkir Ustaz.
dimudahkan Amin. kita di siratal. Kemudian dijanjikan Allah kita akan mendapat di bawah naungan payung Jiaul Hamdi, itu payung Rasulullah di yaumil masyar kelak, orang-orang yang berselawat. Amin. Yang sangat kita tunggu-tunggu, kita idam-idamkan adalah Ustaz kita masuk surga bersama Rasulullah, Ustaz. Amin. Ya Allah, amin. Kita bersama dalam surganya Allah bersama Rasulullah. Ini saya Ustaz sangat berterima kasih kepada Ustaz. Semoga jadi amal ibadah kita semua. Amin, amin. Kita ditemukan kembali testimoni selanjutnya Ustaz. Oke. Dan mohon maaf atas segala kekurangan saya Ustaz. Yang salahnya berarti dari saya sendiri, yang betulnya itu dari Allah. Demikian Ustaz, terima kasih sekali lagi. Ibu, terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa Bu ya. Masya Allah. Ya. Oke, itu tadi wawancara saya dengan seorang ibu dari Aceh, teman-teman. Semoga bisa menjadi ikhtibar bagi kita semua, bahwa dengan salawat semua doa-doa kita dikabulkan Allah. Oke, sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.